bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau enggak nomor 1 ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar. Presiden Jokowi optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 5,3% secara tahunan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% tersebut, diyakini akan menempatkan ekonomi Indonesia pada peringkat ke-1 di antara negara G20 lainnya. Kita patut bersyukur ekonomi kita tumbuh sangat baik. Pada kuartal 3 2022 di angka 5,72%, inflasi terkendali 5,5%, ucap Jokowi dalam perayaan Imlek Nasional 2023 kemarin, dikutip Senin, 30 Januari 2023. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,3%. Bandingkan negara-negara besar G20, seingat saya kalau gak nomor 1, ya nomor 2 di antara negara-negara besar, ujar Jokowi lagi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersyukur, karena telah berhasil keluar dari masa-masa silam dari pandemi COVID-19. Saat ini, kata Jokowi, kehidupan di Indonesia mulai berangsur pulih, bahkan sedang di masa transisi menuju normal. Kita patut bersyukur kalau kita ingat tahun 2020 sampai tahun 2022. Betapa saat pandemi masuk, kita semua bingung kebijakan apa yang harus kita putuskan, ucap Jokowi. Jokowi pun berterima kasih kepada seluruh masyarakat, karena di saat masa pandemi COVID-19, masyarakat bisa bergotong royong untuk saling membantu. Di saat kehidupan sudah normal saat ini, Jokowi berharap agar budaya gotong royong itu tetap dipertahankan, sehingga bersama-sama bisa bangkit dan optimistis mengejar ketertinggalan. Apa yang ditanyakan dijawab oleh staf khusus Menteri Keuangan, ya. Teman saya, Mas Pratowo, ya. Tunjukkan katanya bukti gagalnya pemerintah, bukti bahwa pemerintah mampu membayar utang itu karena tidak pernah gagal bayar. Di beliau tidak paham yang dimaksud gagal bayar. Yang dimaksud gagal bayar itu apabila kita satu sudah menambah utang untuk membayar utang, itu namanya gagal bayar. Sudah memeras tanda kutip rakyat lewat peningkatan pendapatan negara lewat pajak-pajak, itu namanya gagal bayar utang. Sudah mencabut subsidi-subsidi, itu namanya gagal bayar utang. Sudah mengalihkan beban negara ke BUMN menjadi utang, itu namanya gagal bayar. Nah, bukan berarti tidak membayar utang, tapi mengalihkan beban itu ke rakyat atau mengalihkan beban itu kepada generasi akan datang dengan menambah utang dengan utang. Jadi saya nyatakan, saya berharap Menteri Keuangan janganlah bicara kualitas. Dan saya 5 tahun bekerja sama Bu Sri Mulyani. Saya ingin menyatakan Mas Heru di forum ini, sekarang saya masih punya Menteri Keuangan tapi kehilangan Sri Mulyani. Karena dulu Sri Mulyani itu adalah orang yang paling ngotot kalau ada penambahan beban negara. Ada rencana monorail yang tiangnya masih ada sekitar Senayan, di jalan di jalan Rasuna Said yang berdampingan dengan LRT sekarang. Itu ada tiang mangkrak. Itu gara-gara Sri Mulyani tidak setuju memberikan subsidi kepada proyek tersebut. Ya. Dan itu bisa dibatalkan oleh itu Sri Mulyani.